Mereka yang tidak mengingat masa lalu akan dikutuk untuk mengulanginya. Itu adalah sepenggal kalimat yang diucapkan oleh George Santayana. Ini mengingatkan kepada kita bahwasannya penting bagi kita untuk mulai mempelajari sejarah kita. Tidak hanya sejarah nasional atau sejarah daerah, tetapi juga tentang sejarah kita sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pada masa pra-aksara. Sebelum sampai ke era modern seperti sekarang ini, para nenek moyang kita telah melalui banyak proses dalam hidupnya, termasuk saat dimana mereka tak mengenal apa-apa, bahkan tulisan. Kita mengenalnya sebagai pra-aksara. Pra-aksara atau nirleka atau prasejarah sendiri secara harfiah berarti sebelum pra dan tulisan aksara. Ini adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan dan hanya mengandalkan fosil atau sisa makhluk hidup yang telah membatu dan artefak untuk mempelajari kehidupannya sendiri. Para sejarawan sepakat untuk melakukan periodisasi sejarah pada masa praaksara. Masa praaksara dibagi menjadi dua zaman, yakni zaman batu dan juga zaman logam. Kenapa zaman ini dibagi menjadi dua? Itu berkaitan dengan hasil kebudayaannya dan manusia pendukung pada masa itu. Yang pertama yakni zaman batu. Pada zaman batu juga dibagi lagi menjadi 4, yakni zaman batu tua Paleolitikum, zaman batu tengah Mesolitikum, zaman batu muda Neolitikum, dan juga zaman batu besar Megalitikum. Tiap-tiap zaman memiliki perbedaan mengenai teknologi atau alat-alat kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia pendukung pada masa itu. Seperti pada zaman batu tua, alat-alat budaya yang ditemukan terbuat dari batu yang dibuat dengan sangat kasar serta sederhana. Selanjutnya zaman batu tengah atau Mesolitikum. Zaman ini berlangsung pada masa Holosen. Salah satu ciri khusus kebudayaan batu tengah adalah adanya sampah-sampah dapur dari kulit kerang. Selanjutnya zaman batu muda atau Neolitikum. Tak seperti dua zaman sebelumnya, di zaman batu muda ini manusia telah mulai memiliki keterampilan. Ini bisa dilihat dari benda-benda perkakas yang sudah mulai diasah dan tampak halus. Kepandaian gerabah ini sudah semakin maju dan dibuat dengan teknik yang halus. Dan terakhir yakni zaman batu besar atau Megalitikum. Di masa ini, manusia sudah mulai menghasilkan bangunan-bangunan monumental yang terbuat dari batu-batu besar. Tujuan pembangunan bangunan besar adalah sebagai sarana pemujaan terhadap roh nenek moyang. Adapun hasil-hasil kebudayaan Megalitikum meliputi menhir, punden berunda, dolmen, kubur peti, sarkofagus, dan juga arca-arca megalitik lainnya. Kita masuk ke zaman perundagian atau zaman logam. Kira-kira ini dimulai sejak 500 sebelum Masehi. Disebut zaman logam karena mayoritas peralatan atau alat-alat teknologi hasil kebudayaan pada zaman ini terbuat dari perunggu dan besi. Jika dilihat dari hasil kebudayaannya, sudah pasti kita mengetahui bahwasannya manusia pendukung pada masa itu sudah hampir seperti manusia modern. Nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia termasuk dalam rumpun Austronesia. Mereka menetap di Nusantara sehingga disebut bangsa Melayu Indonesia. Perpindahan dari Yunan ke Nusantara dilakukan dalam 2 gelombang. Pada masa perpindahan, gelombang kedua itulah beberapa kebudayaan yang dianggap lebih maju juga ikut mereka kembangkan di Nusantara. Melayu tua. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua memasuki wilayah Indonesia sekitar 1500 sebelum Masehi. Mereka menempuh 2 jalur, yakni jalur barat melalui semenanjung Malaysia, Sumatera, dan jalur timur melalui Filipina, Sulawesi.
Bangsa dari rumpun Austronesia ini memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan manusia purba yang telah lebih dulu ada di Indonesia. Kebudayaan mereka dikenal sebagai kebudayaan Neolitikum yang mampu membuat peralatan dari batu yang sudah dihaluskan. Hasil kebudayaannya seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Selanjutnya, Melayu Muda. Bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda memasuki wilayah Indonesia dalam kurun waktu 500 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi. Seperti pendahulunya, Proto-Melayu termasuk rumpun Austronesia. Mereka masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur barat, mulai dari Teluk Tonkin, menyusuri daratan semenanjung Malaysia, lalu menyeberang Selat Malaka ke Sumatera. Dari pulau ini ada yang meneruskan ke Jawa, kemudian dari Jawa ada yang menyebar ke bagian selatan dan timur Kalimantan, lalu ke Sulawesi. Ada pula yang menyebar ke Bali dan Nusa Tenggara. Itulah tadi sedikit penggalan cerita sejarah mengenai masa praaksara. Sampai ketemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.